Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Saudari Indah Permatasari selaku perwakilan pemerintah Kota Sulawesi Selatan, kemudian Junita Setiani selaku gubernur, kemudian Indah Sulistia selaku perwakilan PT Ciputra Group, kemudian Nafila Prati perwakilan NGO, kemudian Jeremy Niko sebagai peneliti, Gina Rahmi perwakilan Pokmaswas, kemudian Muhammad Obdal Amfa sebagai usaha jasa, kemudian Sang Ayu sebagai nelayan, dan rekan saya Irfan sebagai notulensi. Tentunya yang telah bergabung di ruang Zoom ini. Apa kabar saudara-saudari semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kami ucapkan selamat datang di acara discussion group dengan tema reklamasi Pantai Losari Makassar yang mengakibatkan pro kontra antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sabtu 28 November 2020. Dapat kami sampaikan, demi menjaga ketertiban acara pada hari ini, dimohon kepada Bapak dan saudara-saudari yang bergabung di aplikasi Zoom untuk dapat menonaktifkan mikrofon pada saat acara sedang berlangsung. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti acara hingga akhir. Perkenalkan, saya Hanifah Nedia sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertatap muka secara virtual. Apakah seluruh peserta sudah siap mengikuti acara pada hari ini? Siap ya tentunya. Baik, saudara-saudari, peserta yang kami hormati, izinkan saya membahas secara garis besar nanti diskusi kita dari awal hingga selesai. Dan seperti yang kita ketahui, reklamasi Pantai Losari di Makassar telah dilakukan sejak 2003 sampai 2010. Hal ini selalu menjadi pro kontra di antara kalangan nelayan hingga pemerintah pusat. Selanjutnya, pada tahun 2013, proyek tersebut dicanangkan kembali berdasarkan izin Gubernur Sulawesi Selatan tanpa adanya izin secara legal, baik pemerintah pusat maupun masyarakat setempat. Pada tahun ini, proyek reklamasi tersebut sedang hangat diperbincangkan kembali. Saya sebagai moderator meminta pendapat dari beberapa perwakilan pemerintah pusat maupun masyarakat, khususnya nelayan. Baik, langsung saja. Saya ingin bertanya kepada Sang Ayu sebagai perwakilan nelayan yang sangat berdampak terhadap ekonomi maupun sosial. Untuk itu, kepada Saudari Sang Ayu, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Sang Ayu, saya perwakilan dari nelayan Pantai Losari. Yang kini di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya dan masyarakat nelayan juga sebenarnya tidak setuju tentang proyek reklamasi di Pantai Losari ini, karena bahkan sebelum kegiatan reklamasi pun teman-teman maupun orang tua kami yang selaku nelayan sebelumnya juga masih merasa kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan. Nah, apalagi setelah kegiatan reklamasi ini, kami lebih sulit lagi untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sebenarnya akan berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari kita, yang dimana kita juga pekerjaannya hanya sebagai nelayan aja, bukan sampingannya tidak terlalu banyak lah mendapatkan keuntungan gitu. Jadi yang paling besar tuh keuntungannya dari hasil tangkapan. Nah, seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, Saudari Sang Ayu, reklamasi ini telah terjadi sejak tahun 2003. Lalu kenapa Saudari baru saja tidak setuju dengan keputusan ini? Bagaimana? Ya, sebenarnya memang di kalangan masyarakat nelayan juga
mengeluhkan hal tersebut sudah dari lama, tapi baru sekarang tersampaikan karena kami tidak tahu mau menyampaikan pendapat kita, keluh kesah kita ke siapa gitu, agar langsung sampai ke pemerintah gitu. Nah, dengan kesempatan forum diskusi ini, saya sebagai perwakilan nelayan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah yang terjadi di masyarakat. Seperti itu, moderator. Baik, oke. Saya coba menanyakan pendapat Saudari Gina selaku perwakilan Pokmaswas. Untuk itu, bagaimana pendapat dari Saudari Gina? Kami silakan. Selaku Pokmaswas. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, saya Gina Rahmi dari perwakilan Pokmaswas. Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh perwakilan nelayan tadi, yaitu Saudara Sangkai, selain itu kami merasa kurang menyetujui adanya reklamasi ini juga dikarenakan setelah bertahun-tahun adanya reklamasi, rasanya kurang memberikan dampak positif gitu, dan kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitar Pantai Losari ini. Seperti yang kita tahu, wilayah pantai sendiri itu kan sebelumnya itu merupakan ruang publik di mana masyarakat itu bisa memanfaatkannya gitu, atau mengaksesnya. Sementara sekarang itu karena sudah dibangun mega proyek itu yang CPI atau Center Point Indonesia itu, jadinya agak terbatas gitu pemanfaatannya karena merupakan pembangunan itu sendiri kan merupakan pembangunan yang private dan mewah gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa memanfaatkannya. Kemudian sebelum adanya pekerjaan reklamasi ini pun yang dilakukan di laut, telah ada 45 kepala keluarga yang sudah tergusur gitu. Sehingga gimana ya, masyarakat itu jadi tidak kehilangan tempat tinggal mereka karena adanya paksaan untuk meninggalkan wilayah tersebut karena akan dibangun reklamasi seperti itu. Sedangkan alasan lainnya itu rata-rata dari masyarakat pesisir sendiri itu kan merupakan nelayan ya, sehingga si adanya reklamasi ini itu membuat perairan itu menjadi keruh gitu, sehingga kita sulit mendapatkan ikan di sana. Akibatnya kita harus melaut lebih jauh gitu para nelayan ini. Selain itu juga kegiatan adanya pembangunan reklamasi ini juga menghambat alur perjalanan kapal gitu. Seperti itu mungkin. Selain itu, tadi mungkin seperti yang Saudara Sang Ayu paparkan, kalau agak sulit gitu ya untuk ke siapa sih ini kita tuh berkeluh kesah gitu. Jadi sebenarnya kita juga sudah ada perbincangan dengan beberapa pihak seperti pihak-pihak Walhi seperti itu. Kalau kita ini kurang menyetujui gitu adanya pembangunan reklamasi ini atau penolakan dari masyarakat. Nah, namun untuk kelanjutannya seperti apa mungkin dari pihak Walhi yang bisa menjelaskan gitu ya. Seperti itu mungkin moderator. Terima kasih. Baik. Reklamasi ini seperti yang Saudari Gina mengatakan, reklamasi ini tidak berdampak positif sama sekali, bahkan menyebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat. Oke, baik, selanjutnya saya menanyakan kepada Nafila selaku NGO. Baik, untuk Saudari Nafila kami silakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya Nafila dari NGO. Saya rasa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Gina dengan Saudara Sang Ayu, di mana di sini saya berbicara sebagai organisasi non pemerintah yang memang menitik beratkan hak-hak masyarakat, terutama nelayan ya dalam kasus ini. Dari kasus reklamasi kawasan Losari ini, kita tahu bahwa kawasan itu memiliki luas sebesar 157,23 hektar are, yang dimana belum mendapatkan izin dari Kementerian Perikanan dan Kelautan itu sendiri.
Hal ini kami ketahui dari surat yang dikeluarkan oleh KKP pada tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, di mana dalam surat tersebut menegaskan jika kementerian belum pernah menerbitkan izin maupun rekomendasi atas reklamasi kawasan Pantai Losari di Makassar. Kemudian sampai saat ini pun kami sebagai NGO atas nama Walhi terus gencar melakukan aksi penolakan dengan melakukan gugatan secara administratif kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan tindakan transparansi yang memberikan izin reklamasi di kawasan Center Point of Indonesia ini. Mungkin demikian, moderator. Baik, terima kasih Saudari Nafila. Sebelumnya pihak NGO mengatakan yang hasil tangkapannya berkurang. Namun selain itu masih ada alasan yang lain terkait reklamasi tersebut. Oke, mungkin perlu saya luruskan sedikit. Mungkin hasil tangkapan telah dijelaskan oleh Saudara Gina dan Saudara Gina tadi ya. Memang benar, jika dilihat dari dampak lingkungan, kegiatan reklamasi ini sangat tidak sehat, di mana tadi dijelaskan juga fakta-fakta bahwa terjadi kekeruhan di kawasan pesisir ini, di mana menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan nelayan juga memerlukan effort yang lebih besar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian mungkin kita harus meninjau dari segi ekosistem lain yang ada di kawasan pesisir atau pantai ini, dampak lingkungan seperti apa yang ditimbulkan, misalnya seperti di kawasan mangrove, lamun, dan terumbu karang. Mungkin seperti itu, moderator. Baik. Kemudian apakah dari pihak Walhi telah mengajukan kritikan kepada pemerintah daerah? Untuk masalah kritikan, pihak Walhi sendiri sudah melakukan gugatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gugatan secara administratif kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang memberikan izin reklamasi di kawasan Center Point of Indonesia di pantai ini. Nah, selain melakukan gugatan secara administratif, Walhi sendiri juga gemar melakukan tindakan penolakan baik di media sosial melalui video-video dan juga tindakan demo yang dilakukan oleh masyarakat guna menolak adanya kegiatan reklamasi ini. Seperti itu, moderator. Baik. Lalu bagaimana pendapat Jeremiah Niko selaku peneliti? Baik, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya dari lingkungan yang ada di sini, dampak reklamasi pantai terhadap hutan mangrove itu sangat berkaitan dengan kegiatan manusia yang sangat mungkin dapat merusak hutan mangrove tersebut karena dilakukannya reklamasi, dan akhirnya sumber daya alam yang terada pada hutan mangrove tersebut akan semakin buruk dan dampaknya negatif. Lalu ada dampak reklamasi juga pantai terhadap terumbu karang, lalu terhadap padang lamun juga. Jadi setiap ekosistem yang ada di sini akan berdampak negatif umumnya karena mereka saling berikatan. Hal ini dikarenakan ada campur tangan manusia yang mungkin tidak bertanggung jawab terhadap kegiatannya. Lalu akan tetapi tidak semua kegiatan reklamasi ini merusak atau ya dapat dibilang kegiatan reklamasi ini terkadang dibutuhkan supaya sumber daya alam yang ada dapat dioptimalkan, dapat dimanfaatkan lebih lagi. Mungkin tapi kalau dengan keadaan yang seperti ini, reklamasi
bisa dibilang ya udah cukup baik untuk dilakukan. Sekian dari saya. Baik, seperti dari pihak NGO dan peneliti telah mengajukan kritikan kepada pemerintah daerah. Lalu bagaimana tanggapan Saudari Junitas selaku Gubernur Sulawesi Selatan? Baik, silakan Saudari Junita. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kawasan reklamasi seluas 157,23 hektar tersebut berada dalam 4 mil wilayah laut yang diukur dari garis pantai Losari. Dengan demikian, secara ruang lingkup kompetensi, relatif kewenangan dari reklamasi tersebut berada pada pemerintah provinsi, khususnya Wali Kota Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, sesuai dengan undang-undang yang telah ada, bahwa gubernur memiliki kewenangan atas perizinan lokasi ataupun pembangunan di wilayah reklamasi. Berdasarkan tanggapan yang dilakukan kepada pemerintah daerah, kami membuat surat perizinan tersebut semata-mata tidak hanya membuat izin saja, tetapi memang sudah dipertimbangkan baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun dari aspek sosial. Nah, maka dari itu kami menggandeng investor, yaitu PT Ciputra Group, itu dengan membangun suatu fasilitas di mana akan adanya rumah susun untuk para nelayan yang dianggap rumahnya sudah digusur nih ya. Lalu selanjutnya kami juga menyediakan modal usaha bagi nelayan yang mata pencariannya itu sudah berkurang akibat adanya pembangunan reklamasi ini. Nah, tentunya kami dan pihak investor juga bertanggung jawab atas pembangunan reklamasi ini. Baik, jadi pemerintah daerah tidak semata-mata mengeluarkan surat izin, tetapi telah mempertimbangkan terhadap aspek lingkungan. Baik, berdasarkan pemaparan Saudari Junita, apakah ada yang menanggapi dari pihak nelayan maupun Pokmaswas? Baik. Saya izin menanggapi, boleh nggak, moderator? Ya, silakan. Ya. Saya kurang yakin sih kalau jika misalnya pihak nelayan itu meskipun tidak bisa melaut dan diberikan modal usaha, saya belum yakin gitu apakah nelayan itu bisa membuat usahanya sendiri atau mengembangkan usahanya sendiri, meskipun sudah diberikan modal oleh pihak pemerintah dengan pihak Ciputra Group, tapi sepertinya dari pihak nelayan yang mungkin 1-2 orang bisa membuat usahanya sendiri, tapi belum tentu semua nelayan yang berhubungan langsung dengan Pantai Losari bisa membuka usaha gitu. Apalagi nelayan yang secara turun-temurun pengetahuan akan melautnya itu sudah banyak, dan tentunya para nelayan juga bergantung akan hasil tangkapan gitu. Jadi tidak ada usaha yang lain selain usaha penangkapan yang dilakukan nelayan gitu. Seperti itu, moderator, yang ingin saya sampaikan. Baik, apakah dari Pokmaswas ada yang ingin ditanggapi? Mungkin menanggapi sedikit dari atau menambahkan dari pernyataan Sang Kayu tadi. Seperti yang kita tahu juga ya Ibu, masyarakat pesisir ini kan umumnya karena dipengaruhi faktor ekonomi yang kurang, sehingga kami ini agak sulit gitu mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga ya alasan kami satu-satunya ya bermata pencarian nelayan gitu. Selain itu, nelayan sendiri ini juga tidak hanya kami gitu yang membutuhkan, tapi
dari masyarakat sekitar juga, karena dari masyarakat pesisir sendiri kan seperti yang kita tahu sangat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, atau bisa dibilang juga kami itu makan ikan gitu Bu. Jadi siapa lagi kalau bukan kami yang memanfaatkan itu gitu Bu. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Dari pihak nelayan maupun mahasiswa itu sudah menyinggung terhadap susahnya tanpa itu, pokoknya sudah menyinggung dana. Lalu bagaimana menurut Saudari Indah SM selaku perwakilan CT Ciputra Group? Langsung saja, Saudari Indah saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya selaku perwakilan dari PT Ciputra Group melakukan reklamasi juga atas persetujuan dari Ibu Junita selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Kami telah menyediakan rumah susun dan itu tuh sebagai tempat tinggal nelayan yang terkena dampak dari reklamasi ini. Jadi kami itu tidak lepas tangan begitu saja. Kami masih bertanggung jawab terkait pendapatan nelayan. Jadi kita juga memberikan modal usaha bagi nelayan. Harapannya itu nelayan dapat menggunakan dana itu sebaik mungkin. Baik, nelayan apakah ingin ditanggapi? Iya. Langsung saja. Ya, terima kasih moderator. Saya meskipun sudah, saya tidak yakin gitu, meskipun sudah disampaikan oleh Ibu Indah dan Ibu Junita selaku gubernur dan selaku pihak dari Ciputra Group tentang tentang pemberian dana usaha dan tempat tinggal gitu. Karena ya seperti yang saya bilang sebelumnya lagi gitu, karena bukan hanya modal usaha aja yang kita butuhkan Bu, tapi bagaimana kita mengembangkan usahanya tuh kita belum tahu caranya gitu. Meskipun akan mengembangkan usaha, dan lagi kita itu masyarakat nelayan gitu Bu, jadi kita sudah terbiasa untuk melaut, mencari ikan dan menjualnya ke pengepul. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Jadi kita secara tidak langsung akan sulit untuk mengubah cara kita mencari nafkah itu dari mencari ikan ke jadi usaha gitu. Seperti itu. Oke. Saya penasaran dengan Saudara Obdal selaku usaha jasa, apakah memiliki dampak yang sama atau bagaimana? Bagaimana tanggapan Anda terhadap reklamasi ini? Silakan Saudara Obdal. Ya, terima kasih. Menurut saya sebagai pelaku usaha jasa yang ada di tempat yang akan dijadikan reklamasi, saya sebenarnya setuju sih dengan reklamasi ini. Karena tujuan reklamasi ini adalah membangun fasilitas yang akan bisa digunakan secara bersama, dan itu akan mendatangkan lebih banyak orang-orang pengunjung wisatawan yang akan menguntungkan untuk orang-orang seperti saya yang bergantung kepada pemasukan dari orang-orang yang berwisata ke tempat kami. Jadi kalau untuk mungkin dampak pembangunannya akan sedikit mempengaruhi lingkungan, namun untuk hasil lebih baik kenapa tidak begitu? Menurut saya jika ntar jadinya banyak hal yang bisa dimanfaatkan, tidak apa-apa melakukan reklamasi ini untuk kepentingan bersama seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Bagaimana pendapat Ibu Indah selaku pemerintah pusat setelah melihat sudut pandang yang berbeda yang telah disampaikan di forum ini? Apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap reklamasi ini? Silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih Saudari Hani. Di sini saya sebagai pemerintah pusat tidak pro dan kontra ke siapapun. Akan tetapi di sini saya melihat dari segi pemaparan yang telah dipaparkan oleh Saudari Junita. Tadi dia mengatakan bahwasanya dia telah dari Pemda telah melakukan perizinan
jika kalau kita lihat jika mereka atau dari Pemda itu sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka harusnya dari Pemda itu sendiri terlebih dahulu dia membuat peraturan daerah gitu. Maka dari itu mereka baru bisa memberikan izin untuk melaksanakan proyek reklamasi ini. Saya sebagai selaku dari pemerintah pusat telah mengatakan hal ini sebelum-sebelumnya, bahwasanya jika memberikan izin kepada investor ataupun pengusaha lainnya yang akan melakukan proyek reklamasi, sebaiknya dilakukan telaah terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan. Kemudian akan tetapi hal ini untuk saat sekarang ini kita yang dari pemerintah pusat, baik itu dari KKP, KLH itu sedang melakukan analisis apakah AMDAL yang telah mereka buat itu sesuai dengan perundangan atau AMDAL-nya sudah terpenuhi untuk aspek ekonomisnya atau belum gitu. Maka dari itu kita menunggu hasil dari analisis dari teman-teman KKP dan KLH. Tapi di sini saya melihat untuk reklamasi itu sendiri memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Jika kita lihat dari dampak negatifnya, yaitu reklamasi ini akan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, kemudian mengganggu aktivitas biota-biota laut gitu. Dari dampak negatif, kita juga bisa melihat dampak positif dari reklamasi ini, yaitu dapat meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi dari kawasan pesisir. Tidak hanya itu, kemudian dari reklamasi ini juga adanya pertambahan lahan dan dampak positif lainnya. Maka dari itu yang saya dari pandangan saya sendiri, baik NGO maupun nelayan ataupun masyarakat lainnya, jangan berpikir negatif terlebih dahulu gitu. Memang itu berdampak negatif bagi mereka karena mata pencaharian utama mereka ya melaut gitu. Tetapi jika reklamasi ini telah berjalan dengan baik dan sesuai hukum lingkungan, dia memiliki dampak positif yang luar biasa bagi keberlanjutan Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin dari saya sekian. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya dari Ibu Indah selaku pemerintah pusat. Jadi reklamasi itu tergantung dari masyarakat atau siapapun, jadi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari forum diskusi ini, reklamasi bukan merupakan sesuatu yang dilarang, namun mestinya mematuhi prinsip atau asas lingkungan hidup sebagaimana diisyaratkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan penataan ruang. Reklamasi tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Reklamasi tidak memperhatikan lingkungan sosial, bisa berdampak pada pelanggaran hak-hak dasar warga negara atau masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Mata pencarian mereka berkurang karena aktivitas reklamasi menutup akses ke laut yang menjadi sumber mata pencarian nelayan dan keluarga. Berdampak secara lingkungan karena rusaknya ekosistem laut dan pesisir di sekitarnya, terumbu karang, habitat mangrove, serta pencemaran pantai akan terjadi. Dalam memeriksa dan memutus perkara, prinsip kebebasan hakim mesti dimaknai bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan, dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Demikian pula, kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik,
Maka dari itu, forum diskusi ini saya tutup. Terima kasih para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum diskusi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.